Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada pertemuan kita kali ini, yaitu melalui media video, saya akan memberikan pelajaran kepada anak-anakku, yaitu Rabu 22 Juli 2020 dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan sedikit dari ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku bisa jawab Kak tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, pasti sudah tahu. Jadi Ibu akan mengulangi lagi di mana ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya yang nomor 1, pasti bisa bernapas. Siapa saja yang hidup pasti bernapas. Yang kedua, makan, karena makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup. Seperti kita manusia makan makanan yang bergizi. Untuk hewan, mereka mempunyai makanan-makanan masing-masing. Begitu juga dengan tumbuhan yang akarnya mencari makanan dari sisa-sisa sari-sari yang ada pada tanah. Yang ketiga, dapat berkembang biak. Seperti manusia mempunyai anak, begitu juga dengan makhluk hidup yang lain. Seperti kucing, pasti ada anak-anaknya. Jadi kucing itu bisa berkembang biak. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bisa bergerak. Coba anak-anakku, kalau manusia bergerak dengan cara, ayo jawab. Pasti bisa. Jadi manusia dapat bergerak dengan menggunakan kaki atau berjalan. Begitu juga dengan kucing, kambing, sapi, pasti bisa berjalan. Adapun hewan-hewan yang lain, mereka bergerak dengan cara melompat. Gimana anak-anakku? Siapa yang tahu? Hewan apa yang bergerak dengan cara melompat? Iya, pasti bisa, yaitu kanguru. Begitu juga hewan yang bergerak dengan cara merayap. Pasti tahu itu. Apa anak-anakku? Ya, cicak yang berada di dinding merayap. Begitu juga dengan ayam. Ayam dapat bergerak dengan cara berjalan atau ayam dapat bergerak dengan menggunakan kaki. Untuk itu, marilah kita lihat cara perkembangan atau cara pertumbuhan dari ayam ataupun daur ulang dari telur. Ya, anak-anakku, lihatlah pada gambar ini. Di sini adalah daur ulang atau pertumbuhan ataupun perkembangbiakan dari telur, di mana ada ayam dewasa, yaitu ayam betina, dan kemudian dia bertelur, dan setelah bertelur dia gerami. Selanjutnya setelah digerami 21 hari mengalami perubahan, di mana perubahan itu ada di dalamnya embrio atau bayi ayam yang masih ada di dalam telur, dan selanjutnya dia akan menetas. Setelah menetas, dia menjadi anak ayam dan selanjutnya menjadi ayam dewasa. Setelah kita melihat gambar daur ulang dari telur, maka selanjutnya marilah kita lihat tabel di bawah ini. Pada gambar ini memiliki perbedaan. Pada gambar ini pasti kita sudah mengetahuinya bahwa ini adalah gambar kandang ayam di mana mempunyai banyak telur. Nah, pada gambar ketiga ini adalah contoh daftar tabel jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan setiap bulan. Untuk itu, anak-anakku dapat membandingkan jumlah telur peternakan manakah yang paling sedikit dan peternakan manakah
menghasilkan jumlah telur paling banyak pada setiap bulan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka jawabannya peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur setiap bulan adalah peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur. Dan peternakan A yang paling banyak menghasilkan telur dengan jumlah 3.000 butir per bulan. Anak-anakku, setelah menonton video ini, maka ibu mengharapkan agar anak-anakku dapat menyelesaikan tugas yang akan ibu berikan lewat aplikasi Google Classroom. Tetap jaga kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.